madness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah kan, dari sini akhirnya keluarlah sifat aslinya. Kemarin mendukung Ganjar Pranowo, bahkan ketua Joman ini yaitu mendirikan GP Mania, yaitu Ganjar Pranowo Mania, dan bahkan juga mendeklarasikan kemana-mana. Tetapi pada Kamis besok, yaitu relawan Jokowi akan bubarkan GP Mania, yaitu batal dukung Ganjar Capres 2024. Sekarang keluar kan karakter aslinya. Ya memang, apalagi Joman ya, Jokowi Mania, ketua Jokowi Mania pada waktu itu kan, yaitu menjadi saksi meringankan Munarman. Itu bahkan sangat menghebohkan di dunia maya. Apalagi dia juga sebagai komisaris anak perusahaan BUMN, yaitu PT Mega Eltra yang bergerak di bidang pupuk. Itu sangat mengejutkan sekali. Dia menjadi komisaris BUMN tetapi menjadi saksi meringankan di kasus Munarman. Dan bahkan juga banyak loh foto-foto tentang Immanuel Ebenezer ini, yaitu ketua Joman, ya akrab dengan Novel Bak Mukmin dan juga para petinggi PA212. Tetapi sekarang akhirnya sudah jelas lah kemana arah dukungan dari Joman ini. Bahkan ini juga ditanggapi oleh Denny Siregar. Baguslah biar jelas posisi si teman Munarman ini. Ini juga bahkan ditanggapi oleh Kusnul Khotimah. Bahkan pada waktu itu sepakat dukung Ganjar dan Erik di Pilpres 2024. Joman tolak Jokowi 3 periode. Dan bahkan banyak loh pendukung Presiden Joko Widodo yang tidak menginginkan adanya 3 periode. Tetapi ini yang paling poin penting, yaitu ketua Joman sepakat dukung Ganjar dan Erik. Terus Ketua Joman, Erick Thohir, tidak layak ikut Pilpres 2024. Joman bakal deklarasikan dukung Ganjar, the next Jokowi. Relawan Jokowi akan bubarkan GP Mania, batal dukung Ganjar Capres 2024. Ya, semua akan terungkap lah pada saat dan waktu yang tepat. Dulu dukung Erick Thohir jadi cawapres. Gara-gara ditendang dari BUMN, dia langsung bilang ET nggak layak. Saat itu saya bilang sama Pak Ganjar, hati-hati dengan orang ini Pak. Alhamdulillah Pak Ganjar nggak anggap, dan sekarang mau bubarkan diri. Terbukti pendukung karena ada maunya. Ini penjilat bukan relawan. Ya kalau relawan pun ya, seperti Denny Siregar contohnya. Dia pun walaupun tidak dikasih jabatan komisaris BUMN, tidak mendapatkan jabatan apa-apa, dia tetap konsisten mengawal pemerintahan Presiden Joko Widodo sampai akhir masa jabatannya habis, yaitu pada tahun 2024. Dan Denny Siregar juga menolaklah wacana 3 periode tersebut dan lebih mendukung program-program kinerja Presiden Joko Widodo sampai tahun 2024. Juga terbukti sampai saat ini Denny Siregar juga tidak mempunyai jabatan penting di BUMN dan di jajaran pemerintahan. Nah, itulah relawan sejati. Seharusnya relawan ini tidak mengharapkan imbalan ya tentunya. Dari komentar-komentar di sini kira-kira bagaimana ya? Mental dengan sendirinya, alam semesta tidak meridoi relawan abal-abal. Memangnya GP Mania ada komunitasnya, komunitas alam goib yang berubah jadi alam liar. Kalau dilihat dari berita ini ya, yaitu dari Detik Jateng, yaitu Ketua Umum Relawan Jokowi Mania Immanuel Ebenezer batal mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Noel yang sempat membentuk relawan Ganjar Pranowo Mania ini pun membubarkan kelompok tersebut. Pembubaran relawan Ganjar Pranowo Mania ini, kata Noel kepada wartawan seperti dikutip dari Detik News pada Selasa 7 Februari. Noel mengatakan agenda pembubaran relawan Ganjar Pranowo Mania digelar pada Kamis depan di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Noel memastikan tidak lagi menjadi pendukung Ganjar Pranowo. Yang pasti 2024 kita tidak dukung Ganjar lagi, terangnya. Nah, pertanyaannya kira-kira mendukung siapa ya? Ya kalau diketahui dia sangat akrab dengan Munarman, bahkan menyebut teman dekat Munarman pada saat menjadi saksi meringankan di kasus Munarman tersebut. Ya bisa jadi sih, bisa jadi tanda kutip dia kan mendukung Anies Baswedan. Dimana sekarang kan kalau mendukung Pak Prabowo Subianto, ya Pak Prabowo Subianto kan sudah ada di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kayaknya sih manuvernya 180 derajat lah. Pasti tidak akan mendukung di lingkaran istana lah, kalau menurut saya sih. Bahkan di sini dikaitkan lagi dengan berita yang dulu, yaitu setelah dicopot dari komisaris ketua Joman, duga ada dendam di lingkaran Jokowi. Padahal menurut saya sih yang dendam justru ketua Joman ini menurut saya. Karena apa? Karena dulu mendukung Ganjar Pranowo dan Erick Thohir.
Tetapi setelah didepak dari komisaris di PT Mega Eltra tersebut, Ketua Joman juga bermanuver, bahkan menyebut Erick Thohir tidak layak menjadi cawapres atau mengikuti kontestasi Pilpres di 2024. Jadi sebenarnya yang punya dendam itu siapa? Ketua Relawan Jokowi Immanuel Ebenezer menduga ada alasan dendam di balik pencopotan dirinya dari jabatannya sebagai komisaris utama di anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia, yakni PT Mega Eltra. Noel menduga ada dendam di lingkaran Presiden Joko Widodo, gegara dirinya bersaksi atas Munarman. Saya lihat motifnya, saya lihatnya ada dendam di lingkaran Jokowi terhadap saya. Pintu masuk kasus Munarman gitu. Dan Munarman pun dituntut 8 tahun. Tuntutannya 8 tahun. Kalau Munarman benar-benar teroris, Munarman akan dihukum mati atau hukuman setidaknya seumur hidup, kata Noel saat dihubungi pada Rabu 23 Maret. Yes, oke lah. Ketua Umum Relawan Jokowi Mania Joman Immanuel Ebenezer, atau yang biasa disapa Noel, batal mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Noel yang sempat membentuk relawan Ganjar Pranowo Mania ini pun membubarkan kelompok tersebut. Pembubaran relawan Ganjar Pranowo Mania, kata Noel kepada wartawan seperti dikutip dari Detik News pada Selasa 7 Februari 2023. Noel mengatakan agenda pembubaran relawan Ganjar Pranowo Mania digelar pada Kamis depan di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Noel memastikan tidak lagi mendukung Ganjar Pranowo. Yang pasti 2024 kita tidak dukung Ganjar lagi, terang dia. Noel belum mengungkapkan kemana arah dukungannya untuk Pilpres 2024. Selain Ganjar, ada Menhan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan yang memiliki elektabilitas tertinggi sebagai Capres 2024 di sejumlah lembaga survei. Noel tercatat pernah melakukan deklarasi GP Mania di NTT. Dia saat itu mengaku yakin Ganjar bisa menjadi penerus Presiden Joko Widodo. Tiada hari tanpa deklarasi Ganjar Pranowo untuk maju di Pilpres 2024. Kini giliran kalangan pemuda dan masyarakat NTT mendeklarasikan pemenangan Ganjar Pranowo di Kupang, ujar Noel, sapaan akrab Immanuel Ebenezer, dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu 12 Maret 2022. Relawan GP1 mengkonsolidasikan pemenangan Ganjar di NTT. Noel mengklaim relawan ini menganggap Ganjar sebagai sosok yang rendah hati dan mampu memimpin bangsa Indonesia di masa depan. Ganjar Pranowo mencerminkan sosok pemimpin egaliter. Beliau berasal dari rakyat jelata, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, ujar Noel. Diketahui barisan relawan pendukung Jokowi yang tergabung dalam Jokowi Mania Joman Jawa Timur pada waktu itu menyampaikan deklarasi dukungan terhadap Ganjar Pranowo agar maju sebagai bakal calon presiden di pemilu 2024. Kali ini, Joman memasangkan Ganjar dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Dalam deklarasi ini disaksikan langsung Ketua Umum Laskar Rakyat Jokowi, Riano Oska. Deklarasi dilakukan di salah satu hotel di Surabaya. Deklarasi ini juga didukung 25 perwakilan relawan Jokowi se-Jawa Timur yang dulu pendukung Joko Widodo saat ajang Pilpres 2019. Mereka menyatakan akan terus bergerak menggalang dukungan bagi duet Ganjar dan Erick. Perwakilan Joman Jatim, Warto Edi, mengatakan nanti para relawan ini akan bergerak dalam satu organ, yakni Ganjar Pranowo atau GP Mania. Edi mengatakan saat ini Indonesia membutuhkan pemimpin muda yang bisa menggantikan Jokowi. Bagi dia, Ganjar diibaratkan sosok pemimpin yang dekat dengan rakyat. Pun, Erick dengan latar belakang pengusaha nasional jadi keunggulan, serta mengawal setiap kebijakan dan program pembangunan yang sudah dicanangkan Jokowi. Dan itu ada pada sosok Ganjar Pranowo yang dekat dengan rakyat, serta sosok Erick Thohir yang merupakan pelaku ekonomi, ujar Edi pada Jumat 17 September 2021 yang lalu. Sementara Ketua Umum Laskar Rakyat Jokowi menyatakan dukungan terhadap deklarasi yang dilakukan Joman Jatim kepada Ganjar. Ia menyebut dalam dukungan ini banyak terlibat relawan muda. Suara pemuda akan menentukan pemenangan pada Pilpres 2024. 30% suara pemilih adalah pemuda. Dan sosok Ganjar, Erick ini memiliki para pemuda di tanah air, ujar Riano.
Kemudian selanjutnya, relawan GP Mania ini akan segera melakukan konsolidasi dengan para relawan di daerah. Relawan ini juga mengaku masih memiliki banyak waktu untuk berkonsolidasi dan menguatkan barisan. Bahkan diketahui Ketua Relawan Jokowi Mania Immanuel Ebenezer dipecat dari jabatannya sebagai komisaris di anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia, PT Mega Eltra. Immanuel Ebenezer menyatakan dirinya diberhentikan tanpa ada desas-desus sebelumnya. Ia menjelaskan mekanisme pemberhentian dirinya diawali dengan surat dari BUMN kepada Pupuk Indonesia Holding. Tidak ada pemberitahuan mekanismenya. BUMN menyurat Pupuk Indonesia Holding lalu diteruskan ke Mega Eltra, kata Immanuel Ebenezer saat dihubungi jpnn.com pada Kamis 24 Maret yang lalu. Immanuel menyatakan pemecatan dirinya tidak memuat adanya alasan yang masuk akal. Pertama, tidak ada alasan. Kedua, baru diada-adain. Alasannya ada restrukturisasi. Padahal kemarin tidak ada alasan yang jelas pemberhentian saya. Lanjut pria yang akrab disapa Noel tersebut. Dia menjelaskan kehadirannya dirinya sebagai saksi di sidang kasus terorisme dengan terdakwa Munarman, hanya sebagai pintu masuk untuk pemecatan dirinya. Pintu masuknya sidang Munarman, tetapi sebetulnya ada dendam politik, ucapnya. Sebagai informasi, Immanuel yang akrab disapa Noel itu pernah menjadi saksi meringankan dalam sidang kasus dugaan terorisme dengan terdakwa Munarman. Noel saat itu mengaku dirinya menjadi saksi atas inisiatif sendiri. Soal diminta atau tidak, saya meminta kepada Munarman untuk menjadi saksi beliau. Saya yang minta, ya, bukan Munarman yang minta. Kemudian Munarman sepakat. Kan saya punya hubungan perkawanan, sejarah perkawanan dengan Munarman, kata Noel di PN Jaktim pada Rabu 23 Februari yang lalu. Ketua Umum Relawan Jokowi Mania Joman Immanuel Ebenezer atau Noel menduga Menteri BUMN Erick Thohir mendapat tekanan dari lingkaran Istana Kepresidenan untuk mencopotnya dari kursi komisaris perusahaan BUMN PT Mega Eltra. Saya yakin beliau mengambil keputusan ini karena desakan lebih di atasnya, yaitu dari lingkaran istana itu. Beliau saya yakin dalam tekanan, kata Noel saat menggelar konferensi pers di kantor PT Mega Eltra, Jakarta Timur pada Kamis 24 Maret yang lalu. Noel enggan membuka lingkaran istana yang mendesak agar dirinya dicopot dari jabatan komisaris. Namun ia meyakini desakan pencopotan itu pasti bukan berasal dari Presiden Joko Widodo. Bahkan Noel menuding pihak itu menjadi dalang di balik beberapa serangkaian peristiwa lainnya, seperti kejadian demo di kantor BUMN beberapa waktu lalu. Diketahui pada 14 Maret 2022 lalu, sejumlah massa aksi yang menamakan diri Merah Putih Bergerak mendemo kantor BUMN meminta Erick mencopot Noel dari kursi komisaris. Karena narasi dan demo-demo di BUMN sampai mau ke gereja saya. Mereka teriak-teriak terorisme, tapi perilaku mereka kayak teroris. Kantor saya apa urusannya sama ini? Ke rumah dan gereja saya, kok diteror, bahaya banget ini, ujarnya. Lebih lanjut, Noel menduga pencopotan dari kursi komisaris karena kepentingan politik. Ia kerap mengkritik beberapa kebijakan menteri di kabinet Jokowi. Orang-orang itu, kata Noel, memanfaatkan momen dirinya membela Munarman sebagai alasan untuk mencopotnya. Karena ada beberapa kebijakan menteri yang selama ini saya kritik, dan mereka mencari momentum. Momentumnya paslah, kemarin menjadi saksi yang meringankan Munarman. Saksi yang meringankan, katanya. CNNindonesia.com berupaya menghubungi juru bicara Menteri BUMN Arya Sinulinga untuk mengkonfirmasi tudingan Noel tersebut. Namun hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum juga merespon. Bahkan diketahui Ketua Relawan Jokowi Mania Immanuel Ebenezer atau Noel menduga ada alasan dendam di balik pencopotan dirinya dari jabatannya sebagai komisaris utama di anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia Persero, yakni PT Mega Eltra. Noel menduga ada dendam di lingkaran Presiden Joko Widodo gara-gara dirinya bersaksi atas Munarman. Saya lihat motifnya, saya lihatnya ada dendam di lingkaran Jokowi terhadap saya. Pintu masuknya kasus Munarman gitu. Dan Munarman pun dituntut 8 tahun. Tuntutannya 8 tahun. Kalau Munarman benar-benar teroris, Munarman akan dihukum mati atau hukuman setidaknya seumur hidup, ujar Noel saat dihubungi pada Rabu 23 Maret 2022. Tak hanya itu saja,
Noel juga menduga adanya dendam lantaran dirinya yang kerap mengkritik kebijakan pemerintahan Jokowi. Jadi, kata dia, pencopotan dirinya berangkat dari kesaksian atas kasus Munarman hingga dendam akibat kerap kritik kebijakan. Itu yang pasti, jadi saksi Munarman pintu masuknya. Dugaannya dendam, karena lingkaran Jokowi sering kita kritik kebijakannya, ucapnya. Lebih lanjut, Noel menduga hal tersebut lantaran tidak menemukan alasan dirinya dicopot. Bahkan menurutnya, PT Mega Eltra justru mendapatkan peningkatan laba usai dirinya bergabung jadi komisaris utama. Justru itu, tidak ada alasan. Saya tanya alasannya apa? Nggak ada gitu. Kalau soal kinerja bisa dicek Mega Eltra setelah saya masuk, untung atau tidak. Laba cukup lumayan, 31 sekian miliar dari yang tidak pernah untung, gitu. Dari kinerja, nggak bisa mereka kejar. Saya cacat atau punya celah di perusahaan juga tidak. Kena korupsi, meras, apalagi pakai-pakai duit dari perusahaan. Narkoba juga tidak, ujarnya. Untuk diketahui, Noel Ebenezer dicopot dari jabatan sebagai komisaris utama di anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia Persero, yakni PT Mega Eltra. Noel menyebut pencopotan atas dirinya terjadi pada waktu itu. Ia dicopot dari komisaris utama Mega Eltra. Per hari tersebut dicopot, suratnya besok definitifkan. Jadi mekanisme kan BUMN kasih surat ke holding, kemudian holding manggil saya, selesai. Kemudian besok surat dari holding ditaruh ke Mega Eltra, kata Noel saat dihubungi pada Rabu 23 Maret yang lalu. Ketua Umum Relawan Jokowi Mania Immanuel Ebenezer sempat membentuk relawan Ganjar Pranowo Mania. Ia yakin Ganjar Pranowo mampu meneruskan visi dan misi Presiden Joko Widodo melalui Pilpres 2024. Terbaru, Noel mengatakan bahwa pihaknya batal mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres di Pilpres 2024. Ia menyebut acara pembubaran relawan Ganjar Pranowo akan diadakan pada Kamis mendatang di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pembubaran relawan Ganjar Pranowo Manuel, kata Noel kepada wartawan Selasa 7 Februari 2023. Ia tidak menjelaskan alasan pihaknya membubarkan relawan Ganjar Pranowo. Ia hanya menegaskan tidak akan mendukung Ganjar Pranowo di pemilu 2024. Yang pasti, 2024 kita tidak menjadi mendukung Ganjar lagi, ucapnya. Ketua Relawan Jokowi Mania Immanuel Ebenezer pada waktu itu dipecat dari jabatannya sebagai komisaris di anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia Persero. Dia menjelaskan mekanisme pemberhentian dirinya diawali dengan surat dari BUMN kepada Pupuk Indonesia Holding. Tidak ada pemberitahuan mekanismenya. BUMN menyurati Pupuk Indonesia Holding lalu diteruskan ke Mega Eltra, kata Immanuel Ebenezer. Immanuel juga menyatakan pemecatan dirinya tidak memuat adanya alasan yang masuk akal. Pertama, tidak ada alasan. Kedua, baru diada-adain. Alasannya ada restrukturisasi. Padahal kemarin tidak ada alasan yang jelas pemberhentian saya, lanjut pria yang akrab disapa Noel tersebut. Dia juga menjelaskan kehadiran dirinya sebagai saksi sidang kasus teroris terdakwa Munarman hanya sebagai pintu masuk untuk pemecatan dirinya. Pintu masuknya di sidang Munarman. Selain sebagai informasi, Immanuel yang akrab disapa Noel itu pernah menjadi saksi meringankan dalam sidang kasus dugaan terorisme dengan terdakwa Munarman. Noel saat itu mengaku dirinya menjadi saksi atas inisiatif sendiri. Soal diminta atau tidak, saya meminta kepada Munarman untuk menjadi saksi beliau. Saya yang minta, ya bukan Munarman yang minta. Kemudian Munarman sepakat, kan saya punya hubungan perkawanan, sejarah perkawanan dengan Munarman. Bahkan juga diketahui pada waktu itu Ketua Umum Relawan Jokowi Mania Immanuel Ebenezer atau Noel batal mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Noel yang sempat membentuk relawan Ganjar Pranowo atau biasa disebut dengan GP Mania itu pun membubarkan kelompok tersebut. Pembubaran relawan Ganjar Pranowo Mania, kata Noel kepada wartawan, seperti dikutip dari Detik News pada Selasa 7 Februari. Noel juga mengatakan agenda pembubaran relawan Ganjar Pranowo Mania digelar pada Kamis depan di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Noel memastikan tidak lagi mendukung Ganjar Pranowo. Yang pasti 2024 kita
tidak dukung Ganjar lagi. Noel belum mengungkapkan kemana arah dukungan untuk Pilpres 2024. Selain Ganjar, ada Menhan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan yang memiliki elektabilitas tertinggi sebagai Capres 2024 di sejumlah lembaga survei. Noel tercatat pernah melakukan deklarasi GP Mania di NTT. Tiada hari tanpa deklarasi Ganjar Pranowo untuk maju di Pilpres 2024. Kini giliran kalangan pemuda dan masyarakat NTT mendeklarasikan pemenangan Ganjar Pranowo di Kupang, kata Noel, sapaan akrab Emmanuel Ebenezer dalam keterangan tertulis pada Sabtu 12 Maret 2022 yang lalu.